Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzalal Qur'an. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sahibitil Qur'an wa ala alihi wa ashabihi ila yaumiz ziham, amma ba'du. Saudaraku, saimin as-saimat, pemirsa Sinpo TV yang semoga selalu diberkahi oleh Allah. Hari ini hari yang ke-17 kita menjalani ibadah saum di bulan Ramadan, dan 17 Ramadan oleh jumhurul ulama dikatakan sebagai hari turunnya Al-Quran. Kalau di bulan Ramadan memang sudah dijelaskan sendiri dalam Al-Quran, syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran, bahwa bulan Ramadan itu disitulah diturunkannya Al-Quran. Saudaraku yang dimuliakan Allah, Al-Quran diturunkan oleh Allah melalui malaikat Jibril kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam kurun waktu kurang lebih 22 tahun, 2 bulan, 23 hari. Di antara hikmah kenapa Al-Quran diturunkan secara berangsur-angsur seperti ini, karena Al-Quran adalah sebagai jawaban dari setiap problem atau masalah yang dihadapi oleh Rasulullah dan para sahabat saat itu. Dan tentu kontekstualnya Al-Quran juga sebagai jawaban dari problem yang setiap kita pasti akan mengalami problem tersebut. Di antara contohnya adalah ketika awal pelaksanaan puasa Ramadan, para sahabat mengira bahwa dibolehkannya makan dan minum atau berhubungan badan hanya sampai datangnya waktu Isya saja. Sehingga setelah waktu Isya, para sahabat saat itu tidak ada yang berani makan minum kembali atau bahkan berhubungan badan suami istri. Sehingga berjalan sehari 2 hari, akhirnya memberanikan diri bertanya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian turunlah ayat Uhilla lakum lailatas siyami ar-rafasu ila nisaikum. Dihalalkan untuk kalian di malam bulan puasa berhubungan badan kepada suami istri. Dan ini sebagai jawaban dari problem yang dihadapi oleh umat Islam saat itu. Kemudian contoh lain, ketika ada kasus Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dibuli oleh para orang-orang kafir Quraisy, karena pada saat itu sebuah kebanggaan sebagai seorang kepala keluarga apabila mempunyai anak laki-laki. Maka bulian yang ditujukan kepada Rasulullah adalah abtar, yaitu seseorang yang terputus garis keturunannya. Sehari 2 hari kemudian berlalu, akhirnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai manusia biasa pun akan terasa bulian tersebut. Kemudian turun ayat, yang ayat ini sangat masyhur, banyak dihafal dan dibaca oleh mayoritas kita umat Islam, yakni inna a'toinakal kautsar fasalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Dan di ayat yang ketiga, inna syani'aka, bahwa sesungguhnya orang-orang yang membuli engkau wahai Muhammad, huwa al-abtar, dialah orang-orang yang terputus keturunannya. Secara nasab memang keturunan mereka ada, tetapi secara ideologi dan pemikiran, orang-orang yang terlibat dalam kasus abtar, pembulian terhadap Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, hampir semua keturunannya justru membela Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Misalnya seperti Abu Jahal punya anak namanya Ikrimah yang justru sangat membela Rasulullah. Ada namanya As bin Wa'il punya anak namanya Amr bin As. Ada Walid bin Mughirah punya anak namanya Khalid bin Walid, yang kesemuanya membela Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan masih banyak lagi contoh, karena hampir semua ayat dalam Al-Quran yang berjumlah lebih dari 6.000 ayat itu ada asbabun nuzulnya, sebab-sebab diturunkannya. Maka turun Al-Quran secara berproses kurang lebih dalam rentan waktu 22 tahun ini sebagai
hikmah dari jawaban dari setiap problem yang dihadapi oleh Rasulullah, dan selain itu pula agar lebih mudah dihafal dan juga lebih mudah diamalkan oleh Rasulullah dan para sahabatnya. Karena kalau seandainya Al-Quran kok diturunkan sekaligus 30 juz, 114 surat, 6.000 sekian ayat, maka betapa sulitnya untuk menghafal dan mengamalkan apa yang ada dalam Al-Quran tersebut. Maka di 17 Ramadan sebagai awal turunnya Al-Quran, yaitu Al-Alaq 1 sampai yang kelima, dan yang terakhir ketika turun ayat Geri Haji Wada yaitu Al-Maidah ayat yang ketiga, dan nuzulul Quran sebagai hadiah terbesar dari Allah kepada kita umat Islam. Dan semoga di Ramadan tahun ini kita lebih intens dengan Quran, lebih dekat dengan Al-Quran, dan Quran benar-benar akan memberikan syafaat kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.